Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Hafsah dengan NIM 240803006. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul pemanfaatan hasil evaluasi pembelajaran. Nah, adapun pendahuluannya yaitu evaluasi pembelajaran merupakan komponen integral dalam sistem pendidikan yang berfungsi untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Adapun tujuan evaluasinya yaitu evaluasi pembelajaran memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar menentukan nilai atau syarat kenaikan kelas. Secara komprehensif, tujuan evaluasi pembelajaran meliputi yang pertama tujuan umum, yaitu mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasikan data tentang proses dan hasil belajar untuk mengambil keputusan yang tepat guna meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Adapun tujuan khususnya yaitu yang pertama sebagai umpan balik atau disebut feedback bagi guru. Yang pertama, mengetahui sejauh mana metode ataupun strategi dan media yang digunakan efektif. Yang kedua, mengidentifikasikan materi atau kompetensi dasar yang belum dikuasai siswa. Yang ketiga, menjadi dasar untuk memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran di masa mendatang. Kemudian ada juga sebagai umpan balik bagi siswa. Yang pertama yaitu dapat membantu siswa mengetahui kelemahan dan kekuatan belajarnya. Yang kedua, memotivasi siswa untuk memperbaiki cara belajar. Yang ketiga, ada menumbuhkan kesadaran belajar mandiri atau disebut self. Kemudian yang terakhir yaitu sebagai umpan balik bagi pemangku kebijakan atau sekolah dinas pendidikan. Yang pertama yaitu dapat mengevaluasi efektivitas kurikulum yang diterapkan, kemudian menentukan kebijakan program remedial, pengayaan atau bimbingan khusus. Yang terakhir menilai kinerja guru dan sekolah secara keseluruhan. Adapun jenis evaluasi dan outputnya, yang pertama yaitu evaluasi formatif selama proses, yaitu hasilnya untuk memperbaiki di saat pembelajaran. Yang kedua ada pembelajaran berlangsung seperti misalnya kuis, observasi. Yang kedua ada evaluasi sumatif atau akhir periode yang hasilnya untuk menentukan keberhasilan akhir, misalnya UAS, ujian praktik. Yang ketiga ada evaluasi diagnostik atau awal pembelajaran, hasilnya untuk mengidentifikasi kesulitan belajar siswa. Yang keempat ada evaluasi penempatan atau placement, yaitu hasilnya untuk mengelompokkan siswa sesuai kemampuannya. Kemudian ada pemanfaatan hasil evaluasi, Adapun yang pertama yaitu pemanfaatan oleh guru atau peningkatan kualitas pembelajaran. Pemanfaatan oleh guru itu ada 4, yaitu yang pertama identifikasi kelemahan dan kekuatan siswa, yang kedua perbaikan proses pembelajaran atau remedial teaching, yang ketiga ada pengayaan, yang keempat ada penyesuaian strategi atau metode mengajar. Kemudian yang kedua yaitu ada pemanfaatan oleh siswa atau umpan balik untuk belajar mandiri. Pemanfaatan oleh siswa itu ada 2. Yang pertama, siswa dapat melihat kelemahannya dan menentukan target belajar selanjutnya. Yang kedua, mendorong self assessment dan peer assessment sehingga siswa menjadi sadar dan proses belajarnya akan proses belajarnya. Kemudian yang ketiga ada pemanfaatan oleh sekolah dan kurikulum. Pemanfaatan sekolah itu ada 2, yaitu yang pertama evaluasi program pembelajaran, yang kedua peningkatan profesionalisme guru. Kemudian yang terakhir yaitu ada pemanfaatan untuk komunikasi dengan orang tua, yaitu laporan hasil
yaitu pemanfaatan komunikasi dengan orang tua, yaitu ada laporan hasil evaluasi atau rapot dilengkapi dengan deskripsi capaian dan rekomendasi kegiatan di rumah. Kemudian ada hasil pemanfaatan hasil evaluasi pembelajaran. Pemanfaatan hasil evaluasi pembelajaran secara optimal memberikan dampak positif yang nyata bagi seluruh komponen pendidikan, terutama siswa, guru, sekolah, orang tua, dan kebijakan pendidikan. Bagi siswa, hasil evaluasi yang ditindaklanjuti dengan program remedial dan pengayaan yang tepat sasaran mampu meningkatkan pemahaman dan penguasaan kompetensi secara signifikan. Kemudian ada tantangan dan solusi. Adapun tantangannya yaitu guru tidak punya waktu menganalisis hasil. Yang kedua, hasil evaluasi tidak valid karena instrumen jelek. Kemudian ada tindak lanjut remedial hanya formalitas. Yang terakhir, data hasil evaluasi tidak terdokumentasi rapi. Kemudian adapun solusinya yaitu yang pertama, gunakan teknologi atau aplikasi analisis butir soal seperti Excel atau LMS. Kedua, lakukan uji validitas dan reliabilitas sebelum soal digunakan. Yang ketiga, jadwalkan remedial secara terstruktur dan tagih hasilnya. Yang terakhir ada buat portofolio digital hasil evaluasi berkompetensi dasar. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan, hasil evaluasi pembelajaran bukanlah tujuan akhir, melainkan awal dari upaya peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Pemanfaatan yang efektif meliputi perbaikan metode mengajar, pelaksanaan remedial dan pengayaan yang tepat sasaran, penyesuaian kurikulum berdasarkan data, serta pengembangan profesionalisme guru melalui refleksi berbasis bukti. Tanpa tindak lanjut yang sistematis terhadap temuan evaluasi, maka kegiatan penilaian hanyalah sekadar menghitung nilai tanpa makna, tidak memberikan kontribusi nyata bagi perbaikan proses maupun hasil belajar siswa. Baik, sekian presentasi saya hari ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.